Oke. Jangan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang semuanya. Siang. Semangat sekali ya kayaknya. Iya dong. Ngantuk nggak nih? Enggak. Habis makan Bu tadi. Bagus. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada siang ini, Ibu minta untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoanya. Baik Bu, terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian sudah tahu kan bagaimana sistem Ibu akan mengabsen kalian? Sudah tahu. Aisyah, Hadir Bu. Celo, Hadir, Bu. Nanda Naila, Hadir Bu. Asyam, Hadir, Bu. Karisa, Hadir Bu. Ertines, Hadir, Bu. Angelo. Hadir Bu. Loh, bentar. Kenapa Bu? Kok baju kamu kayak gitu? Waduh. Nggak sopan. Masa anak SMA gini? Kalian ini di sekolah loh. Ya, nggak sopan Bu. Ayo dimasukin. Ya Bu. Dikira preman. Iya. Pikir Maaf, Bu. nyampe. Kalian tuh kalau sekolah itu harus mengikuti tata tertib sekolah. Betul. Betul. Keluarkan saja. Nah, kalau gitu kan rapi. Iya. Muhammad Zainul Arifin, Hadir Bu. Melianus, Sakit, Sakit Bu. Bu. Sakit, Bu. Demam. Sakit Demam. demam. udah dari kapan? Dari Udah 2 hari, Bu. 2 hari. Ya, Ada surat izinnya kan? Ada Bu. Ada. Tapi udah kayak nggak bisa dipakai. Kan udah Oke. 2 hari. Berarti yang hari ini tidak masuk hanya Meli saja ya. Iya. Ya Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah yang masih ingat dengan materi yang Ibu jelaskan pada minggu kemarin? Yang minggu kemarin ya Bu. Iya. Saya Bu. Oke, silakan. Kemarin tuh bahas materinya kebijakan Orde Baru. Oke, bisa tolong dijelaskan sedikit pada teman-teman? Oke Bu, bentar ya Bu. Saya cek catatannya dulu. Oke, jadi kebijakan Orde Baru itu di tahun 1966 hingga 1998 di bawah Presiden Soeharto itu berfokus pada stabilitas politik, keamanan, dan juga pembangunan ekonomi. Dan kebijakan utamanya meliputi fungsi partai politik, difungsi ABRI, Repelita, serta juga menanam modal asing yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi membatasi demokrasi. Itu aja sih Bu yang aku catat Bu. Oke, bagus sekali untuk penjelasannya. Sebentar, saya bukain PPT-nya dulu ya. Ada yang bisa benerin nggak teman-teman? Ada yang bisa benerin tolong? Tolong teman-teman dibantu. Kayaknya ada Pak Bandi. Ini Bapak Bandinya Bu datang. Bisa tolong? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendi. Oke, yang kita pelajari hari ini adalah materi Orde Baru. Ibu akan menjelaskan sedikit apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama,
mengetahui penyebab runtuhnya Orde Baru. Jadi, runtuhnya Orde Baru terjadi pada tahun 1998 yang dimana terjadi krisis ekonomi, sosial, dan juga politik. Hal tersebut menyebabkan nilai mata rupiah menjadi anjlok, banyak pengangguran, harga pokok menjadi naik, dan juga banyak rakyat yang tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Karena rakyat menganggap pada masa pemerintahan Soeharto terjadi banyak praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau biasa disebut dengan KKN. Lalu yang kedua adalah mengetahui peran mahasiswa dalam gerakan reformasi, yang dimana mahasiswa menuntut terhadap pemerintah untuk merubah, dimana untuk menghapus gerakan KKN, lalu menstabilkan harga pokok, lalu menuntut untuk turunnya jabatan Presiden Soeharto. Setelah ini, Ibu akan menjelaskan kedua materi ini lebih lanjut, jadi tolong didengarkan dengan baik. Iya, Baik, Bu. Nah, oke anak-anak, kita kali ini akan membahas mengenai kemunduran dari masa Orde Baru. Kemarin Ibu minta tolong kan ke kalian untuk bawa yang punya uang lama atau punya koran. Ada yang bawa tak? Saya, Bu, Itu yang bawa, bawa Bu. kemarin. Naik Iya. lagu sama Elo. Nanti dibawa ke depan ya. Ya, Bu. Ini Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Banyak banget ini loh. Kolektor, Bu. Bawa apa itu ya? Hai, Bu. Uang apa aja ini? banyak banget. Ih, banyak Kolektor dia, banget. Bu. Bu, rasa-rasa. Itu apa? Uang. Iya, Uang uang. zaman dahulu. Iya, Iya. zaman Iya. dahulu. Aman. Hati-hati, Ada Bu. yang jatuh. Gantung, Bu. Nah, oke. Nah, kita masuk pada akhir dari Orde Baru, yakni ada beberapa peristiwa yang menyebabkan kekecewaan tersendiri di hati masyarakat. Nah, banyak peristiwa tersebut menjadi latar belakang dari kemunduran Orde Baru. Nah, sekarang ini ada uang punyanya Elo ya. Nah, menurut kalian apa sih hubungannya uang ini dengan latar belakang kemunduran Orde Baru? Apa ya, Bu? Belum Apa tahu. tuh? Belum tahu. Apa tuh? Belum tahu. Belum Nah, tahu, Bu. hubungannya dengan uang yakni adanya krisis ekonomi 1997 hingga 1998. Nah, krisis ekonomi ini terjadi berawal dari turunnya nilai mata uang bat. Ada yang tahu nggak nilai mata uang bat itu dari mana kalian? Dari Thailand, betul banget. Nah, nilai mata uang Thailand itu turun sehingga memberikan efek domino ke nilai mata uang Indonesia. Nah, nilai mata uang Indonesia pada masa itu turun hingga 1 dolar Amerika itu sama dengan 16 hingga 18.000 dan memberikan efek yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satunya yakni seperti penarikan investasi di perusahaan-perusahaan Indonesia yang sangat banyak sehingga membuat kebangkrutan di beberapa perusahaan. Jika perusahaan itu bangkrut, apa yang terjadi pada karyawannya? PHK. PHK Pemecatan massal. PHK. Betul banget. Siapa sih namanya? Elo. Halo. Nah, adanya PHK massal, juga adanya kenaikan inflasi hingga 77%. Kenaikan inflasi 77% itu berdampak pada kenaikan harga bahan pokok kayak beras, kayak sayur-sayuran, kayak bensin. Itu kan bahan pokok keseharian kita itu ikut naik pada masa itu. Krisis ekonomi ini juga diperparah dengan utang negara. Nah, utang negara ini terjadi sejak adanya Orde Lama, di mana hutang negara itu digunakan untuk pembangunan mercusuar, dan pada Orde Baru juga ada hutang negara yang digunakan untuk merealisasikan Repalita. Nah, kemudian juga latar belakang yang kedua juga masih berkaitan dengan uang, yakni
adanya praktik-praktik KKN di pemerintahannya Soeharto. Nah, apa sih singkatan dari KKN? Ada yang tahu nggak? Saya Bu, Apa? itu nggak sih Bu, korupsi, kolusi sama nepotisme. Betul banget. Ya, sekarang yang belakang, tahu nggak apa itu korupsi? Kuliah kerja nyata, Bu. Korupsi lah dengerin. Gimana sih? Mengambil uang rakyat Bu yang bukan haknya. Nah, Jawabannya betul apa? banget. Korupsi itu mengambil apa yang bukan haknya, mengambil uang rakyat. Kemudian kolusi. Kolusi itu upaya-upaya untuk melakukan pelanggaran hukum kayak korupsi, adanya pembunuhan, itu bentuk-bentuk kolusi. Kemudian ada nepotisme. Ada yang tahu? Yang belakang tadi yang salah. Tahu nggak nepotisme? Saya bilang, Bu, Apa Arif? penyalahgunaan kekuasaan, Bu. Penyalahgunaan. Bener. Nah, nepotisme itu penyalahgunaan kekuasaan. 3 hal tersebut ini menjadi momok yang sangat besar pada masa Orde Baru, di mana KKN itu ternyata sangat dekat dengan keluarga cendana atau keluarga besar dari Soeharto, di mana proyek-proyek negara itu ternyata di dalamnya itu terindikasi adanya KKN. Nah, KKN ini bisa mengakar karena pemerintahan Soeharto itu pada masa itu pemerintahan Soeharto sangat lama, yakni 32 tahun dari 1966 hingga 1998. Kemudian, nah tadi kan Naila bawa koran. Ada yang tahu nggak hubungannya koran ini dengan latar belakang dari kemunduran Orde Baru? Media. Pers kali Bu. Media, pers, apalagi udah ya, media ataupun pers. Nah, pada masa Orde Baru itu juga adanya pembungkaman kepada media-media pers, kayak pembungkaman ke Tempo, ke Detikcom. Nah, bentuk-bentuk pembungkaman itu bisa seperti harus setiap media pers itu harus memiliki surat SIUPP, surat izin usaha penerbitan pers. Jadi setiap media kayak koran, kayak radio, kayak TV itu harus memiliki SIUPP untuk menayangkan atau memberitakan pemberitaannya. Kegunaan surat SIUPP itu digunakan untuk mengendalikan pemberitaan di masyarakat. Kayak kita itu nggak boleh memberitakan mengenai KKN, tidak boleh memberitakan mengenai keluarga cendana, tidak boleh memberitakan mengenai SARA. Nah, dari itu kebebasan pers itu dibatasi. Kemudian juga ada pembungkaman kebebasan pers terhadap wartawan, yakni setiap wartawan itu hanya boleh mengikuti satu organisasi saja, yakni PWI. Yakni apa itu PWI? PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia, di mana itu untuk mengatur ideologi-ideologi dari wartawan agar memberitakan hal-hal yang tidak mengancam pemerintahan Soeharto. Kemudian yang keempat, yakni ada perpecahan di dalam militer. Ternyata pada masa Soeharto yang pada awalnya militer itu menjadi garda terdepan pemerintahnya, tetapi pada masa akhir ternyata perpecahan di dalam militer itu tidak bisa tetap terjadi pada masa Soeharto. Nah, kemudian kita masuk pada gerakan massa. Bu, aku boleh tanya Mbak? Iya. Yang tadi media Media pers pers. itu, kenapa media pers itu dianggap mengancam kepemimpinan di Orde Baru? Karena media pers itu bisa menggiring opini publik. Kalau masa sekarang itu menggiring opini publik itu bisa lewat sosial media kayak TikTok, kayak Instagram, kayak gitu-gitu kan. Nah, pada masa Orde Baru, Orde Lama, dan masa-masa sebelum teknologi semakin canggih itu media pers bisa melalui koran, bisa melalui pemberitaan televisi, bisa Radio. melalui radio juga. Nah, kemudian kita masuk pada gerakan massa. Nah, gerakan massa pada masa Orde Baru ini berawal dari
mahasiswa UI. Nah, mahasiswa UI ini melakukan gerakan massanya pada 19 Februari 1998. Tapi gerakan massanya hanya dilakukan secara lokal, hanya di universitasnya saja. Artinya gak boleh ngelamun ya, bisa dilihat di depan. Lapar itu, Bu. Apa? Lapar kayaknya. Lapar. Istirahat, Bu. Oh iya, nanti ya. Sabar. Nah, kemudian ternyata pada 12 Mei 1998 mahasiswa Trisakti juga melakukan gerakan massa. Tetapi gerakan massa itu ternyata menewaskan 4 mahasiswa Trisakti, sehingga kalau sekarang itu disebutnya tragedi Trisakti, yakni untuk mengenang mengenang 4 mahasiswa tersebut. Kemudian setelah tragedi Trisakti itu muncul, ternyata mahasiswa itu kayak mereka kebingungan, mereka itu marah karena kayak kita ini ingin menyuarakan suara rakyat, tapi kok kenapa kita malah yang dibungkam dengan cara kayak kita dibunuh ataupun ada beberapa penculikan juga pada masa itu. Sehingga dari kemarahan tersebut pada 18 Mei 1998 itu terjadi pendudukan gedung DPR, di mana mahasiswa membawa tuntutan yakni adanya reformasi di pemerintahan. Sehingga pada 21 Mei dari banyaknya kekacauan tersebut, Soeharto itu memutuskan untuk turun dari jabatannya, yakni turun dari jabatan presidennya, sehingga digantikan oleh Soeharto. Digantikan oleh B.J. Habibie, maaf ya. Oh, iya, Bu. Nah, gerakan mahasiswa ini bukan hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi juga terjadi di Yogyakarta, Bandung, Surakarta, dan juga Surabaya. Nah, Bu, berisik. kalian kenal berisik sih. Ya, Bisa di- maaf Bu, iya Bu, maaf Bu. Suruh jelasin Disimak aja. ya, iya nanti Ya, Bu. suruh jelasin loh kalau kalian berisik. Sekali makin lama loh. Iya, gerakan mahasiswa ini bukan hanya terjadi di Jawa saja. Di luar Jawa pun tetap ada gerakan-gerakan mahasiswa, tetapi memang tidak tersorot oleh media, tidak terberitakan oleh media. Karena memang pada masa Orde Baru, mungkin sampai sekarang Jawa sentris itu masih lekat dengan Indonesia. Sehingga apa yang ramai, apa yang bergejolak di luar Jawa itu enggak selalu terdengar oleh kita-kita yang ada di Jawa. Nah, kemudian kita masuk pada persamaan proses kejatuhan pemerintahan. Ternyata pada proses kejatuhan pemerintahan, Soekarno dan Soeharto memiliki alur sejarah yang sama, yakni adanya krisis ekonomi, adanya gerakan mahasiswa yang membawa tuntutan tersendiri, kemudian adanya perpecahan di tubuh militer. Nah, pada masa Soekarno itu ada inflasi yang sangat besar sehingga dijuluki hiperinflasi yang sampai mencapai 600%. Kemudian pada masa Soeharto itu ada krisis moneter Asia dan juga inflasi hingga 77% dan diperparah dengan hutang Indonesia ke luar negeri. Nah, kemudian gerakan mahasiswa pada masa Soekarno itu disebut juga dengan Tritura. Dan pada masa Soeharto, gerakan mahasiswa menuntut untuk adanya reformasi pada pemerintahan di masa Soeharto. Kemudian pada Soekarno terjadi perpecahan di tubuh militer. Dan perpecahan di tubuh militer tersebut ternyata memiliki peran dari Soeharto. Nah, kemudian pada masa Soeharto perpecahan di tubuh militer ini juga tetap terjadi, walaupun pada awalnya militer itu menjadi garda terdepan dari pemerintahannya. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan nih, ada yang mau memberikan pendapat atau memberikan usulan?
saya sedikit aja. Ya. Jadi yang mulai dari yang Soeharto itu saya rangkumkan. Jadi Soeharto itu mengundurkan diri dari jabatannya karena mahasiswa berhasil menduduki kantor DPR dan banyaknya kekacauan di Indonesia pada saat itu. Ya, betul banget. Pada masa Soeharto memang terjadi beberapa peristiwa yang membuat masyarakat kecewa dan menjadikan mahasiswa turun langsung untuk menjadi garda terdepan dari masyarakat. Nah, mungkin ini materi yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penugasan ya. Ya, Bu. Jadi nanti disimak ya. Siap. Oke. Oke, setelah materi yang sudah disampaikan, Ibu ingin kita masuk ke bagian tugas. Namun sebelum itu, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian lebih fokus lagi. Ice breakingnya ada 3 step. Yang pertama, tepuk tangan, yaitu break 1. Lalu yang kedua, break 2, ada gebrakan di meja. Dan yang ketiga, break 3. Nah, dari sini paham? Paham. Bu. Oke, kita coba ya. Ya. Break 1, break 2, break 3. Oke, berarti sudah paham nih ya? Sudah. Oke, kita ke mode serius yang dimana nanti kalau yang salah harus bisa Aduh, menyimpulkan takut, materi yang takut. sudah diberikan. Takut banget. Seperti itu. Aduh. Oke, persiapan. Break 1, break 2, break 3, break 1, break 2, break 2. Oh, ya Karisa, Bu Karisa. Ibu Karisa dulu. Oke, Karisa, tolong simpulkan materi yang sudah Ibu berikan tadi. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah Orde Baru itu runtuh karena 2 kombinasi yang mematikan, Bu, yaitu krisis ekonomi yang parah dan hilangnya kebebasan berpendapat. Stabilitas yang selama ini dibanggakan ternyata rapuh karena pondasinya bukan kesejahteraan rakyat yang merata. Nah, kenapa mahasiswa yang paling diingat? Karena mereka adalah motor penggeraknya. Mahasiswa berhasil mengubah kemarahan warga di pasar dan di rumah-rumah menjadi sebuah gerakan yang terorganisir. Tanpa keberanian mahasiswa yang menduduki gedung DPR atau MPR, mungkin transisi menuju reformasi tidak akan terjadi secepat itu. Begitu. Bagus banget ya kesimpulan yang udah disampaikan Karisa, sudah terstruktur dengan baik dari awal sampai akhir. Tolong beri aplaus untuk Karisa. Oke, kita kembali ke penugasan. Nah, tugas ini dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok ada 3 atau 2 anak. Oke, Ibu berikan contohnya ya. Apa tuntutan utama yang disuarakan mahasiswa UI dalam demonstrasi 19 Februari 1998? Nah, dari itu kita cocokkan di A, B, C, D sampai D ini jawabannya. Oke, untuk soal pertama itu ada 3 poin. Pertama, kritik IMF, lalu bahan pokok Bu. Oke, dari ketiga poin ini yang cocok yang mana? Yang F. Ya benar, jawabannya yang F. Nah dari sini sistemnya kalian paham tidak? Oke, soal selanjutnya kalian akan mendiskusikan dengan kelompok kalian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Tidak hanya menjawab, kalian harus bisa
memberikan alasan kenapa kalian memberikan jawaban tersebut. Aku mau tanya, untuk sistem kelompoknya ini gimana? Berapa orang? Karena ini anaknya ganjil ya atau genap, kayaknya kurang ya kalau misalnya 10 gitu. Jadi kalau gitu kita ambil gampangnya aja ya, sederet gitu aja. Ketiga ya Bu. Karena deretan ini ada 3, yang di depan itu kelompok 1, yang kedua itu di tengah, yang ketiga yang di belakang. Oke? Ya Bu. Bu, boleh lihat buku Mbak? Boleh dong, kan kalian tadi nyatet tidak loh. Kalau lihat HP, Bu. Berikan. Lihat HP nggak boleh. Nggak boleh. Boleh di kantor. Kasih Bu. Ya Ini jawabannya iya. Oke. Sudah siap? Siap. Waktu dimulai dari sekarang. Baik Bu. Bu, jawabannya mana? Jawabannya Bu. Oh iya. Ibu tampilkan jawabannya ya. Jadi apa? Bener. Pasti bener ya. Pasti. Aku pertanyaan segini, aku catat tadi ya. Iya, Bu. Catat Diskusi nih, Bu. tadi. Aku simpulkan bahwasanya jawabannya seperti ini. Itu yang kamu catat kemarin. Iya. Dia kan nyatet terus. Dan masyarakat semakin besar. Menurutmu? Kamu nyatet. Oh, yang tewas beasiswa itu kan Iya, ya? Mas. Yang 4 nggak sih? Yang 4 nama Indri Sapri itu. Oh, gitu ya, Asya. Iya, terus Iya, Pak. lanjut ke aksi demonstrasi. Nah, itu ada di Jakarta. Ini nomor 4 siapa ya? Nomor 4 aku. Kamu nanti yang Yang di belakang, ayo jangan Iya, bercanda Bu. ya. Ini diskusi Bu. Kalau perhatikan pasti bisa kok jawabnya. Kelompok bisa. Ini jawaban kita benar nggak sih? Iya kayaknya. Secara kan kita kelompokan sama anak ini. Kalau Itu Naila. kalau menurut aku ya, nomor 3 tuh kayaknya jawabannya yang B nggak sih gitu? Iya nggak sih? Ini kan, coba cari lagi. Catatanmu coba dilihat dulu deh. Iya nggak sih yang B nggak sih? Kita ada yang bilang kalau itu ada lainnya. Kalau kataku sih yang B. Ini yang benar. Ya kan? Oh iya. Yang B nggak sih? Iya. Baru. Kok disingkat aja? Iya. Ini Serius. dapatku sih Mas kalau ya. yang nomor 4 ya. Ya. Mas Rian Bro. Nanti makan apa ya? Ih, kita udah selesai. Udah selesai, Bu. Kelompok kita Saya sudah belum, Bu. sudah loh. Lama banget. Lama banget. Lama banget. Gantian. Santai dong, kita lapar pengen istirahat. Diskusi dulu Bu sebelum jawab Bu. Kita juga diskusi. Kelompok 2 yang belum selesai. Nah, waktunya masih terpisah. Yang boleh keluar nggak tuh? Boleh pulang Boleh. sana. Belum ya, waktu masih belum selesai. Pulangnya kapan Bu? Masih sore. Kan kita ada apa lagi nanti? Kita ada pramuka nanti. Iya. Kamu ikut Masih mau izin. Enggak dingin. Aku bolos aja lah. Enggak, kamu biasa. Oh gitu, soalnya jangan bolos dong. Yes, kan udah ke dalam. Udah belum sih Bu yang belakang tuh? Lama banget. Sabar ya, tunggu temannya. Kamu tau gak sih penilaian pramuka kemarin? Bagus banget gila. Ih, tapi kamu gak mau pramuka? Ya, Kenapa soalnya kamu gak mau pramuka? Aku mau pengen itu ambil pramuka. Kamu masih aku suka sih karena Aku gak suka tuh begini gak suka. Kamu pasti hafal semapur. Iya, dia sebenarnya cuma orang yang Sampai bantu. Z kamu hafal nggak? Nanti habis hafal. pulang sekolah aja. Sama sakit lagi. Iya. Haha. Bang ini Mas Ardian sini.
Teman-teman pastikan ya, tidak hanya menjawab saja, tapi kalian memberikan alasan kenapa kalian menjawab tersebut. Beres. Ya Bu. Baik, Ya Bu, ya Bu. Nama Jawabannya beda. Iya. Paham masih guys. kasih tahu ya. Jangan. Ini nggak akan nyontek orang kita beda soal. Jangan dikasih tahu. Jangan sampai jawabannya kebalik loh sama Iya. punya aku. Aman-aman. Udah Dibaca. kami berdiskusi kan. Kami udah Ya diskusi. itu lo jangan lihat Kok diskusi loh soalnya ya. kita udah Udah, Bu. nyatet. Udah selesai? Sudah Bu. Belum Bu. Lama banget gila. Oke, Udah Bu, ayo Bu dibahas. waktu telah habis. Ya. Setiap kelompok dari satu kelompok memberikan jawaban dan ditulis di papan tulis. Silakan perwakilan saja. Apa aja nanti ya perwakilannya? Oke, nanti kamu tulis di depan ya. Jangan salah. Jawaban Mas Darlo memilih D, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 5A. Untuk saya jawabannya A. Ini sekali ya. Kan kita sekolah internasional. Iya. CB. Oke, boleh lanjut. Kelompok 2, perwakilannya siapa? Ines. Silakan ditulis jawabannya. Oke, lanjut. Kelompok 3, siapa perwakilannya? Saya Bu. Jaket dulu. Wih, ngono nek. Ini jangan dipeluk lah. Enggak jangan dipeluk. Enggak akan hilang. Bajunya masih belum rapi. Iya, bajunya nggak rapi. Oh iya iya iya. Tidur dulu, Bu. Ayo. 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 Sudah Bu. Pasti Mana benar ini tidak Bu. yakin. Jangan mungkin salah. Yakin Pasti kamu. itu. Masih tidak yakin. Oke, kalau gitu mari kita bahas secara bersama-sama. Baik Bu. Bu, Kelompok 1. Nomor 2, kenapa jawabannya C? Bentar ya, Bu. Makasih ya Bu. Jadi setelah diskusi sama mereka, sama kelompokku, kenapa jawabannya yang C? Karena ini setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, kemarahan mahasiswa dan masyarakat itu semakin membesar dan akibatnya tewas 4 mahasiswa yang dinamakan tragedi Trisakti. Dan akibatnya apa? Aksi demonstrasi di Jakarta itu semakin besar dan sulit untuk dikendalikan pada masa itu, Bu. Begitu, Bu. Oke. Apakah jawabannya benar atau salah, teman-teman? Benar. Oke, lanjut ke nomor 3. Kenapa jawabannya B? Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi tadi kami sudah diskusi kenapa kami memilih B, karena dari dulu itu kayak sistem pemerintahnya kayak udah budaya gitu loh Bu. Dan kenapa mereka pada zaman itu kayak mudah mendapatkan pejabat, menjadi pejabat. Nah, itu karena mereka itu dibantu kayak orang dalam Bu, kayak keluarga, kayak gitu-gitu. Terus akibatnya dari situ, makanya kayak terjadinya korupsi yang mengambil uang rakyat, bukan haknya. Bahkan sampai sekarang tuh masih ada yang korupsi gitu loh Bu, gitu. Yang sulit ya kalau Iya. Iya Bu, betul. Oke. Jawaban yang diberikan dari kelompok 1 benar semua. Oke, lanjut ke kelompok 2. Kenapa nomor 4 itu D? Karena 4 kota yang di Jawa itu 4 kota besar itu menjadi pusat pendidikan Bu. Jadi informasi itu gampang kesebar ke mahasiswa.
Terus juga memudahkan mahasiswa itu melakukan demo. Udah sih Berarti itu. waktu itu kental banget ya dengan Jawa sentris. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu, Jawa Iya, Bu. sentris. Oke, jawabannya benar atau salah teman-teman? Benar. Jawabannya benar. Oke, lanjut ke nomor 5. Kenapa jawabannya A? Saya memilih nomor 5 itu jawabannya A. Seperti yang tertera di layar ya Bu, layar televisi. Jawabannya A itu ada jawabannya di situ. Dan kenapa saya alasan memilih jawaban nomor A, jawaban nomor A karena menurut saya jatuhnya pemerintahan Soekarno dan Soeharto sama-sama dipicu oleh krisis ekonomi. Tetapi penyebabnya berbeda. Pada masa Soekarno terjadi hiperinflasi, sedangkan pada masa Soeharto terjadi krisis moneter dan utang swasta yang membuat ekonomi Indonesia itu menjadi runtuh, Bu. Benar-benar kayak. Benar. Oke. Jawaban yang diberikan dari kelompok 2 benar semua. Tolong beri aplaus. Kita lanjut ke kelompok 3. Betul. Itu kembali gak sih, Itu Bu? kayaknya Jawabannya? kebalik. Sudah benar itu, Bu. Salah, Bu. Sudah benar itu. Iya, Salah. Balik itu. Kebanyakan ngomong dari tadi, Bu. Baik, Iya, tenang nggak anak-anak. itu, nggak nyimak, Bu, dia. Gak nyimak dia tuh, Bu. Kenapa alasan kalian menjawab nomor 6 dan 7 itu 6E dan 7G? Karena sudah sesuai dengan penjelasan Ibu. Ih, salah. Iya. Ih, salah. Udah review dulu, Sudah Ibu. benar, sudah benar, Bu. Ibu lo belum bukan bilang kayak gitu. Alasan yang tidak masuk pada jawaban yang kalian berikan dan itu tidak masuk ke soal yang sudah diberikan. Jadi jawaban kalian ini terbalik, benar kata teman-teman. Wah. Oke, Main game untuk terus itu Ibu jelaskan lagi ya, mulai dari awal. Mahasiswa UI di 1998 itu mereka mengkritik IMF. Kenapa? Karena IMF ini dianggap ikut campur ekonomi negara. Lalu meminta penurunan bahan pokok karena waktu itu harga pokok itu benar-benar sangat gila-gilaan naiknya. Jadi masyarakat itu kesulitan untuk menghadapinya. Nah, dari itu mahasiswa UI turun ke lapangan untuk mendemonstrasikan dan juga mereka itu tidak bergerak hanya untuk politik saja. Mereka bergerak karena memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Oke, lanjut ke yang nomor 2, yang dimana ada 4 mahasiswa gugur pada demo yang terlaksana waktu itu. Hal tersebut terjadi tidak membuat mereka itu takut, bahkan mereka memiliki semangat yang tinggi dan move pergi ke gedung MPR dan DPR untuk memastikan Soeharto turun dari pangkatnya. Lalu lanjut di nomor 3, KKN itu benar-benar sangat kental. Yang dimana korupsi, kolusi, nepotisme itu tak terhindarkan. Benar yang dijelaskan oleh Naila. Yang dimana orang dalam, orang-orang tertentu, keluarga tertentu yang memiliki jabatan yang tinggi itu hanya orang-orang itu saja. Dan pekerjaan, lapangan kerja itu tidak meluas. Dan kekayaan itu hanya di orang-orang itu saja. Lanjut ke nomor 4, Jawa sentris, yang dimana mahasiswa di Pulau Jawa yang kita ingat ya, reformasi itu tidak hanya di Jakarta, tetapi di beberapa kota juga terlibat. Contohnya di Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya. Mereka memiliki semangat yang sama dan kompak turun ke jalan untuk mengapresiasikan dan juga menyuarakan keadilan yang mereka pertahankan. Lalu lanjut ke nomor 5, yang dimana terdapat masalah ekonomi di 2 tokoh, yakni di Soekarno dan juga Soeharto. Di Soekarno harga barang itu naik drastis sampai 60%. Yang belakang tolong diperhatikan ya. Iya Bu, ya Bu. Dia Maaf, lagi, Bu. dia lagi. Elo biasa. Oke, lalu lanjut di Soeharto, yang dimana mata uang Indonesia itu turun
karena krisis moneter se-Asia dan ditambah utang negara. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu yang dimana Tritugaya itu 3 tuntutan rakyat. Yang meminta pertama, PKI dibubarkan. Lalu yang kedua, kestabilitasan ekonomi. Dan yang ketiga, korupsi, kolusi, dan nepotisme harus diberantas. Oke, lalu lanjut ke yang ke-7, nomor 7, yang dimana terdapat masalah di tubuh militer. Dalam sejarahnya, kalau tubuh militer itu terdapat masalah, itu nanti bakal sulit. Mulai dari masa Soekarno sampai Soeharto, mereka terdapat kubu-kubuan. Nah, disitulah terjadi perpecahan, yang dimana akibatnya untuk mendukung pemimpinnya itu menurun dan berakhir mereka mengundurkan diri. Dari hal tersebut, kalian paham apa tidak? Paham. Kelompok 3 didengarkan ya. Ya, Bu. Jawaban kalian tadi salah. Oke, karena kalian tadi jawabannya salah, Ibu kasih hukuman karena tidak memperhatikan materi yang sudah diberikan. Ya. Buka modul ajar halaman 29, kalian membuat resume. Dan untuk memperdalam materi hari ini, kalian yang lain, kelompok-kelompok yang lain, kerjakan tugas evaluasi di halaman 31. Termasuk juga di kelompok 3 ya, jadi tugas kalian double. Kasihan. Ya, kasihan. Oke, tugas dikumpulkan minggu besok. Jadi ketua kelas mohon ya untuk mengumpulkan ditaruh di meja guru. Baik, Bu. Oke. Sampai di situ apakah ada pertanyaan? Cukup. Oke, sepertinya sudah jelas ya. Ya, Bu. Oke, sebelum menutup materi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik Bu, terima kasih. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Karena yang Ibu perhatikan ya, yang aktif bertanya, yang aktif menjawab, ketua kelas kita Saya, Bu. Ibu. Mana Ini, tuh Ibu. saya nggak sih, Bu? Bos Celo. Saya mau berikan hadiah untuk ketua kelas. Iri Ntar buat aku banget. mana, Bu? Nanti aku bagiin. Ya, makasih. Nah, kalau yang mau kayak Aisyah, ketua kelas kalian sendiri, kalian harus bisa aktif untuk bertanya dan menjawab di kelas ini. Oke? Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sore. Lihat. Ulang ya.